tujuan kita hari ini. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah mengidentifikasi ciri-ciri, struktur, dan bentuk bakteri. Yang kedua itu menjelaskan proses reproduksi serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, serta menganalisis peran bakteri yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih bakteri itu? Bakteri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion atau bakterium, yang berarti tongkat atau batang. Ciri-ciri bakteri itu yang pertama, organismenya berukuran kecil, terus uniseluler, hanya memiliki satu sel, bersifat prokaryotik, serta hidup secara soliter. Selanjutnya itu ada struktur bakteri. Nah, strukturnya itu ada struktur di luar itu dinding sel, terus ada kapsul, membran sel, flagella, dan pili. Kalau struktur dalamnya itu ada sitoplasma, itu yang biru-biru ini, terus ada nukleot, ini nukleoid. Terus yang kedua itu ada nukleoid. Terus yang kedua itu ada nukleoid. Ini, nih, tahu kan? Terus ada ribosom. Nih, ini ribosom. Terus ada plasmid. Nih. Kalau pilih tadi ini ya. Nih ya, hijau-hijau nih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ngerti? Ngerti struktur bakterinya? Nah, baiklah, di sini ada bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama itu Coccus. Nah, ini keluarganya. Yang kedua itu ada kelompok ini. Yang pertama itu ada Bacillus. Nah, yang di sini ada Vibrio. Kalau di sini ada Hipia dan Staph, dan di sini ada Filamentos. Ibu bacakan yang perwakilan dari warna-warnanya aja ya. Ya Ibu. Kalau ada yang ditanyakan, ini bentuknya bakteri apa Ibu? Silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya. Kita lanjut ya. Ya Ibu. Nah, di sini ada reproduksi bakteri, kita masuk ke reproduksi bakteri. Yang pertama itu reproduksi secara aseksual. Itu dari kromosom, terus diduplikasi, terus pelumpukan dinding sel. Yang terakhir itu ada pembentukan dinding sel sehingga terpisah menjadi dua sel baru, itu secara aksesual. Kalau secara seksualnya itu ada 3 tahap, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Yang pertama itu transformasi itu DNA bebas, sel bakterinya itu diambil DNA-nya, terus direkombinasi DNA ke dalam kromosom, terus sel rekombinan. Terus ada bakteriofage, yaitu infeksi fage, pelepasan fage, referensi bakteri baru, serta sel rekombinan. Kalau yang terakhir itu konjugasi, yaitu sel pertama di plasmid, sel bakteri kedua, terus kontak antara 2 sel kopi plasmid dipindahkan, lalu 2 sel yang mengandung plasmid. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke peran bakteri yang menguntungkan. Yang pertama itu sebagai makhluk pengurai, yang kedua itu sebagai penghasil antibiotik. Contohnya itu streptomycin, yaitu dihasilkan oleh Streptococcus. Yang
Yang ketiga itu membantu proses pembuatan makanan, contohnya pembuatan yogurt itu dibantu oleh bakteri, pembuatan mentega, keju. Nah, yang terakhir itu sebagai pengikat N2 bebas di udara. Ini ya contoh-contoh manfaat bakteri bagi manusia, yaitu pembuatan keju, kecap. Oke, udah paham kan? Nah, selanjutnya itu bakteri yang merugikan, yaitu contoh bakterinya ini itu bisa menimbulkan penyakit disentri, radang paru-paru, sifilis, kolera, difteri, dan TBC. Sudah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Sudah paham berarti ya? Sudah. Kalau sudah paham, Ibu akan kasih kalian soal kelompok, dibagi 2 kelompok ya. Jawab dulu. Iya. Oke. Di kelompok pertama ya, di kelompok 2. Waktu ini gimana? Ibu ini apa? Ini tabelnya aja ya, Bu. Iya, ini tabelnya. Oh, kayak gini. Kelompok 1 berarti ini jawabannya apa ya, Ibu? Susah ya? Iya. Mana yang susah? Ini. Oh, ini jawabannya. Devina? Ini, Bu. Jadi yang sulit sini kan? Ini kesimpulannya itu. Iya. Jawaban kami, karena bakteri tidak memiliki membran inti dan organel membran. Karena bakteri tidak memiliki membran inti dan organel bermembran, sehingga materi genetiknya berada langsung di sitoplasma. Pertanyaan kedua, bagaimana fungsi dinding sel dan flagel pada bakteri? Jawabannya, dinding sel berfungsi melindungi dan mempertahankan bentuk bakteri, sedangkan flagel berfungsi sebagai alat gerak itu. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Bagus sekali ya, silakan duduk. Ibu. Baik, silakan kelompok 2.
satu contoh. Nah, jawabannya bakteri menguntungkan misalnya Lactobacillus yang digunakan dalam pembuatan yogurt. Bakteri merugikan misalnya Salmonella typhi yang menyebabkan penyakit tifus. Nah, yang kedua, bagaimana cara mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri? Jawabannya dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengonsumsi makanan serta minuman yang bersih, dan menggunakan antibiotik sesuai anjuran dokter. Itu tadi hasil diskusi kelompok 2. Baiklah, beri aplaus untuk kelompok 2. Bagus sekali ya jawabannya. Sepertinya anak-anak ibu sudah paham semua ya tentang materi kita hari ini, yaitu tentang bakteri. Nah, hari ini tuh kita sudah belajar tentang bakteri. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Baik, silakan Nelin. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, bakteri adalah organisme prokariot. Baiklah, sudah lanjut. Ya, saya Bu. Baik, silakan Nelin. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, bakteri adalah organisme prokariotik yang berkembang biak dengan pembelahan pindah dan memiliki peran penting dalam kehidupan. Sebagian bakteri bermanfaat bagi manusia dan lingkungan, sedangkan sebagian lainnya dapat menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran bakteri serta menerapkan pola hidup bersih untuk mencegah infeksi bakteri. Baik, bagus sekali ya. Baiklah, karena sepertinya anak-anak sudah paham. Tadi untuk bakteri yang menguntungkan itu bisa berapa? Seperti apa? Keju, kecap, ya benar kecap. Nah, baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas.